Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu. Saya dari kelas Rekayasa Keamanan Air Berkaryawan. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu tentang manajemen risiko dari PT MT Technologies Indonesia. Nah, di sini ada identitas perusahaan tersebut. Status perusahaan tersebut, perusahaan terbuka. Tanggal pendiriannya 27 September 2004. Tanggal beroperasi komersialnya tanggal 27 September 2004 juga. Nah, di sini ada modal dasarnya yaitu sebesar 360 miliar. Dan ada juga modal ditempatkan dan disetor per 31 Desember 2019 yaitu dengan jumlah 180 miliar. Nah, di sini ada urutan dari pemegang saham, kegiatan bisnis utama sesuai anggaran dasar, pencatatan di bursa, jumlah karyawan, dan kantor pusat. Nah, di sini dari pemegang sahamnya yaitu ada dari Mahendra MSC, Ruben Partogi, Jonathan Karkanian, masyarakat, PT MT Manajemen Konsultasi, Weiser Asset Management Ltd, Hazmi bin Husain, dan yang terakhir yaitu Dato Sri Moh Sofian bin Moh Rashidi. Di sini ada pencatatan di bursanya yaitu tanggal 8 Juli 2019 dengan jumlah karyawan 39 orang. Di sini saya akan menjelaskan tentang how to do dari PT MT Technologies Indonesia ini. Nah, yang pertama yaitu ada plan dan organis dan proses. Yang kedua, kategori sistem komponen. Yang ketiga, inventory dan kategori aset. Yang keempat, fasi dan prioritas aset. Yang kelima, identifikasi dan prioritas trade. Yang keenam, spesifik aset vulnerabilities. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang plan dan organisasi dan proses dari PT MT Technologies Indonesia ini. Yaitu yang pertama yang harus dilakukan adalah rencana yang tepat dalam proses pengidentifikasian resiko dan atur prosesnya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara berdiskusi dengan setiap representatif badan atau bidang dalam perusahaan tersebut. Diskusi harus dilakukan dengan menimbang segala kemungkinan risiko yang ada dari setiap sudut pandang. Nah, di sini ada urutan tradisional sistem komponen, SES, SDLC komponen, dan resiko manajemen sistem komponen. Yaitu tradisional sistem komponen ini ada terdiri dari orang, prosedur, data, software, dan hardware. Selanjutnya, inventory dan kategori aset. Di sini ada urutan seperti aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancarnya itu terdiri dari kas dan setara kas. Yang kedua, investasi lainnya. Yang ketiga, piutang usaha. Yang keempat, piutang lain-lain. Yang kelima, persediaan. Yang keenam, IPN dibayar di muka. Yang ketujuh, uang muka dan beban dibayar di muka. Yang kedelapan, piutang pihak ketiga. Yang kesembilan, piutang pihak berelasi. Yang ke-10, deposito yang dibatasi. Nah, selain
di aset lancar ada juga nih di aset yang tidak lancar, yaitu aset tetap, investasi pada entitas asuransi, investasi saham, aset yang tak berwujud, aset pajak tangguhan, taksiran tagihan pajak, goodwill, aset tidak lancar lainnya. Nah, selain dari aset lancar dan aset tidak lancar ini, pastinya ada dong seperti orang, yaitu karyawan, prosedur, data, software, dan hardware. People ini terdiri dari karyawan dan non-karyawan. Prosedur dibagi dua, prosedur standar dan sensitif. Dan data berisi informasi yang dimiliki mencakup cara pemindahan, pengelolaan, serta penyimpanan. Software terdiri dari aplikasi, sistem operasi, dan sistem security. Dan yang terakhir yaitu hardware, terdiri dari perangkat-perangkat yang digunakan beserta periferalnya. Nah, di sini ada klasifi dan prioritas aset. Di sini ada strategi perusahaannya, database produknya, data konsumernya, dan data karyawannya. Nah, selanjutnya, spesifik aset vulnerabilities. Di sini ada terdiri dari empat spesifikasi aset, yaitu network, celah pada keamanan yang membuat penyusup masuk kepada jaringan tersebut. Setiap jaringan pastinya ada dong celah-celah untuk penyusup itu masuk ke dalam suatu keamanan tersebut. Nah, di sini ada proses. Proses ini dapat terjadi pada proses kontrol seperti penggunaan sandi yang lemah. Nah, di sini kalau misalnya kita membuat satu kata sandi nih atau password itu, pastinya harus memiliki kata sandi yang tidak mudah ditebak sama orang lain kan pastinya. Nah, kalau misalnya kalian menggunakan kata sandi tersebut dengan seperti contohnya dengan menggunakan tanggal lahir kalian, nama kalian, atau misalnya alamat kalian, pasti itu sering kan. Itu pastinya mudah untuk penyusup masuk ke dalam keamanan tersebut. Jadi di proses ini pasti harus menggunakan kata sandi yang kuat biar penyusup itu tidak masuk ke dalam suatu keamanan. Nah, selanjutnya operating system. Operating system ini adalah penggunaan software yang tidak paling baru atau tidak up to date. Dan yang terakhir ini adalah human. Human ini adalah kelalaian suatu keamanan tersebut, yaitu human error. Selanjutnya, risk and likelihood, yaitu di risk ini ada malware, attack from outsider atau kompetitor, selanjutnya hardware failure, dan yang terakhir open port. Nah, di sini ada risk determination. Yang pertama, strategi perusahaan. Yang kedua, data customer. Yang ketiga, data karyawan. Yang keempat, database produk. Nah, di sini adalah resiko dari perusahaan PT MV Teknologis Indonesia tersebut. Nah, selanjutnya kontrol.
Yang pertama, malware. Malware ini menggunakan perangkat dengan software up-to-date, menggunakan aplikasi antivirus. Yang kedua, attack from outsider atau kompetitor. Ini menggunakan konfigurasi firewall, menyewa jasa keamanan cyber. Yang ketiga, hardware failure, menggunakan perangkat dengan teknologi terbaru, melakukan perawatan maksimal untuk semua perangkat. Dan yang terakhir, open port, memberlakukan sanksi untuk kelalaian bekerja, meningkatkan awareness pada setiap pekerja dengan arahan dan imbauan. Itulah hasil dari presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan atau salah kata, saya minta maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.